rindu sih kayak dongeng lagi, tapi nggak tahu dongeng harus dengan cara yang bagaimana gitu kan. Kamu harus ada pesan yang disampaikan dari kamu yang sudah kamu hidupin dan kamu sampaikan ke orang lain. Pagi bunda, gimana kabarnya bunda? Itu mah orang gila gitu ya. Jiro lupa ngopi pas di Fatek Podcast. Wuhuu. Ketemu lagi di Ngopi Pas di Fatek Podcast. Kali ini podcastnya kita mau ngobrol bareng sama Kak Ale Sarjani. Wuhuu. Apa kayak joget-joget biasanya kalau sambil dongeng juga. Ini Jaim kan, proses pencarian jati diri dan jati dia. Jati wangi. Apa lagi itu ya? Apa jati dia? Kak Ale. Ya, kayak apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Ale gimana? Saya baik dalam kondisi yang tidak baik. Oh, pura-pura baik. Enggak, kan lagi ribut-ribut pandemi nih. Nah, saya tetap baik walaupun ada pandemi di sana dan di mari. Makanya orang bilang, "Le, lu kok nggak takut bolak-balik Jakarta Cirebon lagi pandemi kayak gini?" Ya gimana gitu kan. Masalahnya pandemi tidak membuat perut saya kenyang. Oh iya gitu. benar. Langsungnya serius banget sih gitu kan. Harusnya kenalan dulu langsung kayak langsung curhat. Nyari duit susah gitu. Openingnya tuh ya. Openingnya langsung bikin mikir. Nyari duitnya susah soalnya sekarang kan. Mau ngapa-ngapain bener-bener susah kan. Iya. Gitu kayak gimana setelah pandemi gitu. Ya gini-gini baik sibuk rebahan gitu. Gitu. Scroll handphone, Twitteran gitu doang. Oh, anak Twitter ya? Anak Twitter ya? Iya. Kalau saya sih anak bapak saya dan mama saya aja. Iya. Kali dongengnya masih jalan gak nih? Dongeng beberapa bulan ini vakum. Karena ya kebiasaan kita orang Indonesia kan akan menggebu di awal. Meskipun ada kontrak, meskipun ada timeline gitu kan. Itu akan hancur karena perasaan gak enak. Jadi kemarin kan saya sempat bikin channel YouTube kan, namanya Dongeng Kakak Ale, dan kita kerjasama dengan satu orang yang mau videoin, mau editing gitu kan, dan kontraknya setahun kayak keren ya, kontrak setahun. Langsung jebret di awal gitu ya. Jebret setahun dengan bayaran seadanya gitu kan ya. Tapi dia bisa ngerjain hal-hal yang lain. Di perjalanan sebulan pertama dia dapat kerjaan lebih bagus. Kalau kayak kan jadi pengusaha gitu ya. Sudah kontrak satu orang untuk 1 tahun ke depan dia tidak bisa kerja di tempat lain gitu, tapi maksudnya kerja full time tapi bisa ngerjain yang lain gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak, "Kak, aku bingung ya, aku dapat kerjaan tempat yang lain dan gajinya lebih gede gitu kan." Terus bla 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 bla. Kakak sebagai seorang pengusaha apa yang akan kakak lakukan? Mengizinkan dia untuk bekerja atau keep dia di situ? Ya tergantung dia selama ini kerjaannya nggak sih? Kerjaannya dia bagus. Kerjaannya dia bagus. Ya kalau mempertahankan harus lebih gede lagi bayarnya. Tapi masa kan sudah ada kontrak 1 tahun? Oh iya udah ya. Ya kalau dia mau udahan harus bayar penalti. Iya dong. Soalnya kan udah dikontrak, udah ada tanda tangan kan? Iya. Tanda tes putih. Itu bedanya pengusaha yang pakai hati. Ketika melihat orang ini potensinya bagus dan dia dapat bekerja tempat yang lain dan mungkin batu loncatan lebih bagus nih gitu kan. Saat itu saya sebenarnya pengen mempertahankan dia, dan kalau lo mau berhenti lo harus bayar penalti dong. Karena ada di kontraknya kan. Dia harus bayar 3 kali dari gajinya dia gitu kan. Cuman saya berpikir jahat banget ya saya ya. Kalau saya menghentikan karir seseorang hanya karena egonya saya gitu kan. Terus kayak saya bilang saya kasih waktu satu hari gitu kan. Saya buat mikir apa yang harus saya lakukan gitu kan. Karena saya tidak memposisikan diri bukan sebagai pengusaha atau sebagai si konten kreatornya, tapi saya mikir kalau saya ada di posisi dia gitu kan. Ini ada kesempatan bagus buat dia. Dan ini menurut dia itu bagus banget. Kalau saya halangin gitu kan. Dan di tempat saya itu belum tentu bersinar seperti yang sekarang. Pikir ya udahlah, akhirnya saya lepas gitu kan. Terus, "Kak, saya bayar penalti, saya cicil ya." Kamu gak usah bayar penalti. Terus gimana dong, Kak? Saya gak enak sama Kakak. Kamu ikutin hati nurani kamu aja. Ketika kamu tinggalin saya, ketika kamu ngerasa nggak nyaman, berarti ada yang salah dalam diri kamu. Tapi ketika kamu merasa nyaman dengan apa yang kamu lakukan, ya udah do it. Yang penting lu maksimal di sana. Dan satu hal harus kamu tahu ketika kamu keluar dari tempat saya gitu kan. Jangan samakan tempat yang baru kayak tempat saya. Mungkin tempat yang baru akan ada pekerjaan lebih bagus dari ini dan kamu akan loncat lagi. Setia dulu sama perkara yang kecil, kamu akan dapat perkara yang besar. Terus dia bilang, "Nanti YouTube channel kakak gimana nih?" Who knows, gak ada yang tahu. Karena saya pribadi pun saya gak tahu kan mau dibawa kemana. Dan balik lagi kita punya rencana, tapi masa depan tuh gak ada yang tahu gitu kan. Di tengah jalannya. Iya kan, akhirnya terus sekarang vakum nih si Dongeng Kakak Ale. Saya sempat kayak minta tolong bikinin desain dong, karena kan komitmen awal kan nanti kalau Kak Ale butuh apa
hubungin saya. Dan ternyata setelah saya hubungin, alhamdulillah banget. Dibaca doang. Komitmen aja. Dibaca pun enggak kayak Kak. Hei kamu. Tapi balik lagi ketika saya kesel gitu kan. Saya selalu bilang ke zaman sama almarhum Matik gitu kan. Saya selalu bilang ke Matik, saya kalau nggak ikhlas saya akan bilang nggak ikhlas Matik. Kok lu jahat sih Le gitu kan. Daripada saya pura-pura ikhlas dan saya ngedumel di belakang. Lebih baik saya bilang saya nggak ikhlas kehilangan dia. Dan ketika akan ada satu titik balik bahwa lu harus ngikhlasin itu Le. Dan ketika saya ikhlas, saya akan dapat penggantinya. Dan sampai sekarang pun pantesan lu nggak dapat pengganti, berarti lu belum ikhlas belum. Sekarang kayak Kak, lu bayangin deh, lu dapat editor murah, bagus, terus dia ngilang begitu saja gitu kan. Tapi balik lagi di situ kesabaran saya diuji. Lu mau sampai mana Le di sabarnya gitu kan. Ini kayak ya udahlah gitu kan. Saya akan bertahan di mana ke depan gitu kan. Ini sekalian promosi ya. Barangkali ada editor murah gitu kan. Ada videografer murah yang mau kerja sama saya gitu kan. Silakan hubungin saya. Silakan hubungin Kak Ale. Silakan hubungin saya. Lagi buka lokar. Lagi buka lokar tapi ini kayak yang di situ saya kayak yang kayak yang diajarin, lu mau punya usaha yang pakai hati atau pakai tangan besi atau pakai perasaan. Dan saya mikir saya mau kerja pakai hati. Karena ketika dia bertahan pun tempat saya, daripada ntar dia kerja sama saya terpaksa terus dia ngomongin di belakang, si Ale itu bangsat, si Ale itu babi, tai banget. Kan nggak enak kan kedengarannya. Lu gila Le di Instagram lu, di Facebook lu pencitraan banget, tapi lu sama karyawan nggak baik gitu. Lebih baik saya lepasin gitu. Dan ya sih juga akhirnya kan kalau kita kesel tuh pasti kan suka kepoin dia kan, gitu, kepoin dia. Stalking gitu kan. Dan saya kayak ada sedikit bangga gitu kan. Oh ternyata dia emang lebih berkembang daripada ikut saya sih gitu kan. Jadi ya udahlah. Ya akhirnya berusaha untuk ikhlas gitu. Walaupun masih sedikit ya kalau minta desain lama banget gak dibales. Dan saya itu minta desain dari usaha cupang pertama kali buka sampai sekarang tuh alhamdulillah kayak Kak dikirimnya dalam bentuk halu. Halusinasi. Sabarnya Kale. Gitu. Tapi balik lagi sih kayak nekenin ke diri sendiri. Hidup lu yang tentuin Le. Lu mau berlarut-larut dalam kekesalan lu sama karyawan, lu berlarut-larut dalam kekesalan sama mantan istri lu sama mantan mertua lu, ya itu urusan lu yang rugi gitu kan. Begitu gue balik Jakarta terus welcome to the jungle. Saya bisa lakuin apa aja yang saya mau. Dongengnya gimana setelah pandemi gini? Kan biasanya masih dongeng ke mana-mana tuh. Terus pas pandemi gini kan jadi gak boleh berkerumun. Jadi sepi. Ya dongeng kan mereka sempat virtual pakai channel YouTube kan, YouTube channel itu kan. Terus selain itu yang nggak ada, ya dongengnya saya bingung kayak Kak. Karena kan mall boleh buka, sekolah nggak boleh buka. Mungkin sekarang ada beberapa sekolah yang pakai aturan yang hari ini sekolah besok enggak, yang masuk siang yang masuk pagi gitu kan, yang ada itu kan. Tapi ya baik lagi buat saya pendongeng itu masih belum bisa kesana karena kan awal-awal mereka ini kan yang dikejar adalah akademik. Dan untuk storytelling kayaknya agak berat sih. Dan saya ngerasa kayak yang kehilangan sebagian dari hidup saya juga gitu kan. Karena ketika saya awal-awal dongeng kan, dongeng adalah panggilan jiwa, bisnis adalah passion saya gitu kan. Nah pas kayak gini tuh kayak yang rindu sih kayak dongeng lagi, tapi nggak tahu dongeng harus dengan cara yang bagaimana gitu kan. Saya nggak akan berhenti, cuma di sini aja gitu kan. Tuh kayak ditanya, lu dongeng berhenti ya Le? Lu undang gue dongeng deh, nggak perlu dibayar, yang penting lu cover ongkosnya aja. Karena kalau dulu kan saya berani kayak Kak, saya dongeng bukan karena amplop, tapi saya dongeng karena karena itu panggilan jiwa gitu kan. Saya rela lu bolak-balik kemanapun dongeng tanpa dibayar. Tapi sekarang momennya udah beda. Saya mau dongeng asal kasih ongkos gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi ada duit, makanya kalau misalkan kamu mau undang saya dongeng nih, kalian ada duit nggak gitu kan? Oh ada, kenapa kayak Kak? Saya mau undang kalian dongeng di sekolah. Saya pasti nggak akan ngomong bayaran. Iya. Karena lagi ada duit. Lagi ada duit gitu. Jadi sekarang buat orang-orang kinya kita mau nawarin saya dongeng, tanya, kalian lagi ada duit nggak? Kalau lagi ada, yuk dongeng gitu kan. Kalau lagi nggak ada jangan undang saya dongeng deh. Karena saya mikir gini loh kayak Kak. Ingat tuh kata ibu saya namanya, ibu sambung saya namanya Ibu Esther gitu kan. Kamu dapetin semua ini itu gak bayar Le. Jadi kalau kamu berbagi cerita, kalau kamu membagikan pesan moral, kamu itu dibayar. Ya udah pahala kamu dapatnya di dunia, bukan di sana, gitu kan. Jadi saya selalu bilang gitu kan. Misalnya ada yang Kale saya dari panti asuhan ini, saya mau undang Kale dongeng gitu kan. Saya selalu bilang, ya udah saya akan datang gitu kan. Kale tapi maaf nih, budgetnya berapa, rate-nya berapa gitu kan. Gak usah ngomongin rate lah. Yang penting acara lu jalan. Tapi beda kalau misalkan kayak
Kayak kemarin tuh ada satu produk gitu. Kale aku mau bikin roadshow tentang dongeng dan Kale bikin storytelling, bikin ceritanya dia ceritanya. Ya saya pasang harga. Ya lu kan ada biaya entertain. Lu kan ada biaya untuk itu kan. Ngapain minta gratis gitu kan. Oh Kale bukan gratis ya, mungkin kayak kan nih terus oh kali aja pendongengnya dia mau kok misalnya digratisin gitu ya, beda lagi loh konsepnya gitu kan. Kayak gitu-gitu kan. Mungkin kayak ya ada waktu untuk saya menabur benih, ada waktu saya harus panen. Dan dongeng tuh ya itu. Kalau saya ngasih ke sekolah, ke apa kan kalau anak-anak PAUD sampai kan ada yang teman saya kan dia pendongeng profesional yang dalam artian kalau diundang dia itu ada rate-nya itu kan. Kalian mau gak gantiin saya dongeng gitu kan. Terus dia sebut rate-nya segitu. Dan gue udah dongeng di PAUD yang lain gitu. Oh gak bisa kak karena saya udah di PAUD. Amplopnya kurang. Itu kayak saya sempat ngomong-ngomong gara-gara amplop. Tanya sama teman-teman saya siapa yang kalau nyuruh saya dongeng harus pakai amplop. Enggak kan. Mikirnya ya balik lagi kata Bu Esther tuh, kamu dapetin semua itu gratis. Tuhan kasih lu talenta, Tuhan lu kasih kemampuan untuk bercerita, untuk berstorytelling, itu gak bayar. Dan lu mau ratein, mau budgetin ketika ada orang butuh lu untuk mengentertain orang-orang yang dibutuhin gitu. Itu kayak momen kayak di mana kayak saya tuh dipukul pakai gadanya Bima. Iya. Langsung gitu kayak ya, dihantam gitu. Tapi padahal sih ada momen kayak kalau dongeng sekali saya harus dapat segini. Gara-gara itu tuh. Mungkin ibu saya ini peka. Telepon gitu kan. Terus enggak, saya ada postingan dari kebakaran. Terus kan biasanya kan kalau itu kan dari kebakaran kan itu kan bencana nih. Terus akan ada bukan relawan sih, akan ada beberapa perusahaan yang nyumbang. Itu kayak momen-momen saya, wah ini pasang harga nih. Ternyata itu saya salah. Lu do the best aja saat lu di kebakaran. Orang-orang yang donatur yang datang tuh akan ngeliat lu. Dan itu promosi lu gratis. Lu harusnya bangga ketika lu diundang di bencana. Itu adalah momen lu untuk naikin diri lu sendiri. Maka ketika saya misalnya kayak nih, saya ada bencana banjir atau saya suruh dongeng. Terus kalian mau nggak dongeng taruh brand A gitu ya. Kalian tapi budgetnya berapa nih kalian? Saya nggak kenal ini. Terserah KK. Terus saya akan ngomong ke KK. 10% buat KK. KK berjuang nggak buat ngedilin yang lebih gede? Iya kan? Jadi kayak oh iya ya. Mama ibu sambung saya tuh SD aja nggak lulus KK. Tapi strategi marketingnya tuh bagus banget. S3 marketingnya tuh bagus banget. Makanya saya tuh bersyukur sih kayak Tuhan tuh titipin saya ke orang tua yang petani. Yang sempat gak punya duit, sempat buat biayain sekolah aja nggak ada gitu kan. Tapi dia ngedidik saya tuh dengan baik. Bahkan dia menitipkan saya tuh dengan orang yang tepat. Dan saya tuh bersyukur punya ibu sambung dan bapak sambung yang sangat keras gitu kan. Tapi mereka tuh kayak yang tidak menganggap bahwa oh ini anak pungut nih gitu kan. Dibeda-bedain gitu kan. Enggak. Justru saya tuh kayak bersyukur banget kayak Tuhan tuh menciptakan saya tuh dengan sempurna. Tuhan tuh menciptakan saya tuh dengan yang luar biasa spesial gitu kan, gak ada yang sama gitu kan. Ibu saya tuh ibu Esther ini gitu kan. Aduh konsepnya tuh keren banget kayak kak. Ketika lu punya gaji gitu ya, lu cuma boleh pakai tuh 45% dari gaji lu. Dari gaji. Lu bayangin, taruh gaji saya 1 juta. Berarti saya harus pakai tuh 450.000. Yang 550.000 buat apa? Satu, itu namanya perpuluhan gitu. Jadi kayak kamu tuh mau nggak mau itu harus dikasih ke orang-orang yang sudah ngasih input yang baik buat kamu. Kayak misalnya saya dekat sama ustadz siapa atau pendeta siapa atau biksu siapa gitu. Ya udah saya kasih ke mereka tuh yang 10%. Karena input yang baik dari mereka juga harus butuh hidup gitu kan. Nah, terus oke 10%. Terus yang kedua, 10% yang kedua gitu kan. Itu pakai buat kamu tabungan. Tabungan itu tabungan investasi yang gak boleh kamu ambil ketika kamu ada kebutuhan ngedadak, kayak misalnya lu sakit lu pakai duit itu 10%. Terus ada 5% kedua 5% nih kamu itu kasih buat orang-orang yang membutuhkan. Kayak ada pengemis, tapi ingat kasih ke pengemis itu bukan kasih yang dia ngemis tiba-tiba langsung dikasih. Cari pengemis yang kamu tuh punya, oh aku harus ngasih dia nih. Ketika kalau kamu gak ngasih kamu akan nyesel. Itu 5% jatahnya. Terus 5% kedua itu kamu pakai buat cadangan modal usaha. Kamu harus mikir nih, saya mau buka usaha apa, butuh modal berapa, dari 5% itu di tahun keberapa saya harus buka. Berarti udah 30% dong. Udah 30%. Terus 25%. 25% itu buat kirim ke orang tua. Kalau ada 25%, kalau nggak ada 20%. Berarti itu sudah kurang lebih 55 kan? Cukup kayak kak. 45% lu harus bagi lagi. 5% buat entertain lu sendiri. Kalau misalnya lu lagi jenuh, gue pengen nonton dari 5% itu. Iya, buat membahagiakan diri sendiri ya, makan. Sendiri. Tapi dipikir gak sih lu?
saya kerja sendirian dan saya harus habisin duit itu dengan banyak orang. Tapi ketika saya pakai, duit itu lebih loh. Nggak pernah ada kurangnya. Bisa cross check, ada namanya Bunda Ayu, manajer saya yang lama. Kalau habis dongeng nih, Bun dapat berapa? Segini, ya udah bagi kita makan. Jadi situ nggak pernah terima duit dari dongeng yang amplopnya langsung saya terima langsung nggak. Itu pasti habis di jalanan. Dan dia bagi-bagi. Habis bagi-bagi. Itu ada setelah Bunda Ayu kan manajer saya Arman Mulyadin, ada di Facebook, ada di Instagram. Setiap kali jadi kita punya anggaran 1 tahun tuh harus keliling, harus mengunjungi satu daerah yang terpencil dan dongeng. Kita punya duit 600 atau 700 ribu gitu kan. Pulang dari Serang, itu duitnya masih utuh dan lebih. Kebayang gak duit dari mana? Jadi ceritanya kalau saya nawarin diri di PAUD nih, udah dikasih makan, dikasih kue, dikasih amplop. Dan Arman gak pernah bilang. Kan dipanggil saya kan Dudul kan. Dul. Gitu kan. Kenapa Dudul, Pak? Panggilan sayang. Man, ada duit berapa gitu kan. Terus ada duit 1 juta berapa gitu. Hah? 1 juta? Oh kayak tadi kita berangkat cuma 600 ribu gitu kan. Iya kan di sini dikasih. Oh banyak juga ya duit kita ya. Jadi kayak ya itu tuh. Apa yang kita tabur kita pasti akan tuai gitu kan. Tapi banyaknya orang tuh akan nabur tuh niatin biar nuai. Nggak nabur aja dulu. Masalah nuai mah nanti gitu kan. Ya kayak gila Tuhan tuh bener-bener yang ini kok jadi agama banget ya. Tuhan tuh kayak bener-bener yang nggak bakalan membiarkan kita dengan kondisi yang terpuruk kalau kita sendiri selalu ingat dia gitu. Kadang-kadang kan kita kan ingat pas kita lagi susah. Bener. Iya pas lagi deket nih ingat. Makanya bapak saya selalu nganti-wanti. Bapak Sambung ya. Namanya Pak Uum. Ini momen-momen saya ngucapin itu momen-momen saya kayak berterima kasih kepada mereka gitu kan. Pak Uum tuh selalu bilang kamu harus punya waktu untuk kamu mengenali diri kamu ngomong sama Tuhan supaya kamu bisa hidup lebih baik, hidup lebih benar gitu kan. Ketika saya terjun ke dunia sosial dunia storytelling pun, Ibu Samo saya bilang kayak gini, yang kamu ceritakan bukan cuma bisa bikin ketawa. Karena dulu konsep saya dong yang penting bikin ngakak, yang penting bikin anak-anak yang penting orang terhibur gitu. Kamu harus ada pesan yang disampaikan dari kamu yang sudah kamu hidupin dan kamu sampaikan ke orang lain. Jadi ketika kamu keluar dari dongeng, setelah dongeng, ada yang disampaikan di rumah. Kata Kale kalau mau kayak contoh simpelnya kayak dongeng yang anak itu nggak pulang-pulang ibunya nyariin. Terus kan ada pesan moralnya kan dia harus pamit dulu sebelum dia pergi. Biar kalau ibunya nyariin udah nggak pusing nyari di mana. Terus kayak itu tahu ceritanya itu ya. Terus kayak cerita yang tentang konsep ketuhanan. Kan itu sebenarnya adaptasi dari ceritanya ke awam sih. Saya selalu ini ke awam. Kayak yang cerita yang tentang jin yang ngasih segala permintaan. Orang tuh saya tuh sebenarnya agak berat kalau cerita itu kayak agak berat karena saya belum pernah ke neraka dan saya tuh pengennya ke surga. Ketika lu terima penawaran dari jin maka lu akan masuk neraka. Dan akhirnya saya cut itu cerita-cerita kayak gitu tuh. Karena itu kan akan ada efek sampingnya kalau ini nanti ada surga dan neraka. Jadi kayak yang sudah mengarahkan ke situ gitu. Tapi akhirnya kata ibu saya tuh bilang kayak gitu. Kamu harus menceritakan apa yang bisa dihidupi sama orang lain juga. Kamu harus bikin cerita yang bisa menjadi rema, bisa nyentuh ke mereka itu kayak. Jadi jangan cuma hahaha. Mungkin kamu happy, tapi kamu ingat gak ada ketika kamu sudah menyampaikan satu cerita, akan ada bagian diri kamu yang hilang. Dan itu kamu harus recharge. Kalau kamu recharge-nya salah, kamu bisa stres. Dan itu bener. Kayak ketika saya kan dulu kan sempat kayak diiming-imingi masuk TV, diiming-imingi punya program TV itu sempat kan beberapa kali itu kan. Dan saya stres loh kayak Kak. Stresnya karena saya berusaha untuk menjadi yang baik, saya berusaha untuk menjadi orang yang lucu tanpa memikirkan pesan moralnya itu kan. Dan saya harus mikir kayak yang saya harus memenuhi kemauan produser, saya harus memenuhi kemauan masyarakat gitu kan, dan itu kan buat saya stres. Jadi kayak dituntut gitu kayak ya Kale. Kan. Jadi bukan diri saya sendiri gitu. Makanya sekarang bukan Kale banget. Iya, bukan saya banget. Dan ada momen kayak ketika ya akhirnya ada istilah kenal saya cuma 1 jam aja, jangan di jam kedua karena kan ketahuan gesrek ya. Lu bayangin kayak gue ketemu sama ibu-ibu PAUD nih. Pagi Bunda, gimana kabarnya Bunda? Lu kebayang gak yang manis banget gitu ya kan? Gue udah kayak kanebo tuh, kayak udah ada pakemnya, mending gue beli mesin dah gitu kan. Terus kalau kan, hey Bunda apa kabar Bun? Gimana sehat kan lebih enak kan gitu kan. Kayak yang, iya Bunda, Bunda. Itu saya pakai loh sampai setahunan gitu. Dan saya stres gitu kan. Karena saya berusaha untuk mencitrakan bahwa diri saya tuh baik gitu. Bahwa saya tuh soft, bahwa saya tuh wah Ale tuh keren banget gitu. Tapi
ketika mereka tahu saya jeleknya, mereka kecewa nggak? Biasanya gitu. Ya, taruhlah saya nih Kok kali gitu ya ternyata gitu. Jangan pernah merokok guys. Merokok itu nggak baik buat kesehatan. Saya masuk kamar dan saya merokok. Tiba-tiba ada misal taruh karyawan saya datang gitu kan. Pak maaf ada sales datang gitu. Terus dia lagi ngerokok. Lu nyeramain gue jangan ngerokok, tapi lu ngerokok di kamar. Kan jadi batu sandungan. Jadi kayak ya udah. Ya iya momen-momen itu tuh kayak momen-momen yang sangat menyenangkan menjadi diri sendiri itu lebih baik. Kayak saya nikah juga kan. Saya tuh menjadi orang lain loh ketika nikah tuh. Jadi orang lain tuh kayak saya kan mungkin kayak inget lah. Saya tuh paling nggak suka traveling yang nggak bermanfaat. Maksudnya kayak tiba-tiba saya pengen jalan ke Jogja, tapi saya nggak ngapa-ngapain di Jogja. Cuman kayak nikmatin Borobudur yang begitu-gitu aja gitu. Aduh dibully sama orang Jogja nih saya nih. Maaf ya. Ayo gitu. Bully kali lagi haus bulian. kayak saya tuh harus ke satu tempat dan saya harus mendongeng. Makanya saya tuh makanya kalau misalnya orang-orang nih, lu enak lah liburan ke Jogja, ke Kupang, kemana, lu nggak tahu, gue ke Jogja gue dongeng sama Katia yang urusin kemana. Jadi kalau Katia yang undang saya nih, Kale ada libur kapan? Ya Katia maunya saya kapan? Jadi kan orang yang namanya ini kan bebas kan ya. Jadi ya udah Kak saya seminggu ya di Jogja ya. Ya udah saya seminggu di Jogja. Jadi saya keliling yang rasanya kenal sama Kak Randy nggak? Enggak. Tukang ojek pribadi saya di Jogja, dia tuh nganterin saya. Jadi orang Jogja tuh lucu ya. Kenapa tuh? Saya lupa namanya apa gitu, kumpul bocah atau apa gitu ya. Mas, ini tuh di mana gitu kan? Oh deket. Oh deketnya segimana? Kan kita kalau nanya berapa kilo? Oh enggak katanya. Paling 2 batang rokok nyampe. Lu kebayang nggak? Mau ke satu tempat, parameter adalah 2 batang rokok. Parameternya dan itu jauh banget. Dan itu jauh banget. Ketika saya sampai sana kan telat, sampai lebih dari maghrib karena cepet hujan gitu kan. Ketika di sana tuh anak-anak tuh udah nungguin. Dan itu tuh kayak hiburan saya tersendiri ketika anak-anak nungguin dan penasaran Kale itu yang mana, dan ketika dia kan nggak tahu saya Ale yang mana gitu kan saya kebiasaan kalau lagi dongeng pasti kan membaur dengan anak-anaknya dulu. Oh itu Kale kan, itu mah orang gila gitu ya. Serius Kale? Serius. Maksudnya karena ketika saya ngobrol kan saya tengil kan. Itu mah orang gila gitu kan. Jadi dia tuh provokatornya. Jadi untuk anak-anak lebih ceria tuh dengan mereka. Ketika saya pulang kan ketika habis dongeng pasti kan ditahan dulu sama si panitia tahan dulu kan buat ngobrol dan lain sebagainya. Ketika saya pulang jalan kaki Kak, itu banyak orang tua yang Kak monggo pinara. Terus ditahan sama teman saya ini, kamu jangan mau mampir Kak. Kenapa? Yang ada kamu nggak bisa pulang. Kenapa? Mereka akan menyediakan apa yang dia punya untuk kamu. Dan begitu saya keliling kota gitu, pulang tuh saya nggak pernah beli oleh-oleh, dibeliin semua. Kayak ke Surabaya berapa hari, kayak saya tuh kangen momen-momen itu. Kayak itu yang bener kata Bu Esther ya. Lu jangan pernah pasang harga, jangan pernah minta dibayarin, jangan pernah minta. Dongeng tuh ada tarifnya. Ketika lu bertarif, ya lu akan ada rate-nya cuman segitu. Tapi ketika kamu tidak bertarif, kamu akan dapetin hal-hal yang luar biasa. Dan kayak ditegur sama orang tua tuh kayak, gila, orang anak-anak nyeritain apa ya ke saya tentang keluarganya ya, tentang keluarganya mereka. Dan mikir kayak, gila. Saya tuh kangen Kak momen-momen bermanfaat. Saya sih berharap kebenaran COVID itu cepat-cepat terbuka biar saya bisa keliling lagi gitu. biar bisa keliling lagi. Biar bisa keliling lagi. Ya, saya selalu bilang terima kasih Tuhan buat hari ini, karena hari ini saya masih bisa bermanfaat buat orang lain. Ya saya cuma minta sehat, cuma minta apa? Ya enggak minta banyak lah gitu. Yang penting saya bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Kayak gila ya, bener ya kata ibu sambung saya gitu kan. Meskipun dia cuma ibu sambung, tapi dia memberikan wejangan yang bener-bener yang kayak kena banget gitu kan. Dan makanya saya selalu ngomong ke ponakan nih, jangan pernah berpikir ketika orang tua lu marah, ketika orang tua lu ngomel-ngomel itu nggak sayang. Itu buat ke depan lu. Kalian ada yang mau disampaikan gak nih? Apa pesan moral nih, motivasi buat pendengar Ngopi Pasti, penonton? Pesan moralnya baik lagi ya gitu kan. Jadilah diri sendiri, gak perlu jadi orang lain. Ketika kita menjadi diri sendiri, kita akan happy. Kalau kita cuman menjadi sesuai dengan kebutuhan orang lain, kita akan stres. Larinya kemana? Ke rokok, ke narkoba, kemana. Jadi diri sendiri aja. Even lu gak ada yang suka, bodo amat. Yang penting lu tahu lu kapasitas lu apa. Yang penting tahu tujuan hidup lu apa, lu akan happy. Curhat nih kakak sedikit lagi gitu kan ya. Terakhir. Jadi diri sendiri, dan saya tuh lagi menikmati sendiri dan lagi pengen nikah siri. Ya itu ini cita-cita. Jadi nggak mau nikah ini lagi. Nikah resminya ketika nanti tahu dia telat hamil, baru nikah resmi.
Karena butuh akte cuy. Ale goblok. Daripada gini nih kayak daripada saya nikah resmi gitu kan yang nanti hajatan lagi, pesta lagi, apalagi keluarin duit banyak cuy. Mending saya nikah siri. Terus saya dibully nih siapa abis ini nih. Si Ale bangsat, perusak wanita, penjahat kelamin gitu kan. Karena saya nikah yang bilang. Iya, maksudnya kan saya nikah siri dengan satu komitmen gitu kan. Bukan nanti karena saya nikah siri ke beberapa orang enggak gitu kan. Karena katanya gitu kan. Nikah siri itu lebih. Kenapa kepikiran pengen nikah siri? Enggak tahu sih Kak. Kayaknya nikah siri itu lebih enak deh. Kan enggak tahu dengan kayaknya. Makanya kan saya belum coba kan. Makanya buat perempuan-perempuan di luaran sana yang mau nikah siri bisa hubungi saya. Ong Edan. Kalian makasih. Ya apa-apa sok terakhir. Mungkin karena saya bisa dari istri kan dari Februari ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 10 bulan Bu. Kalau sudah menikmati itu susah. Makanya saya pengen nikah siri aja deh sekarang. Buat cewek-cewek di luar sana yang ada niatan juga sama kayak kalian punya cita-cita untuk nikah siri. Nikah siri dulu baru nikah resmi. Iya, hubungin Kak Ale ya. Ada di Instagram saya ya, tapi jangan dongeng Kak Ale itu pencitraan Bu. Jangan yang dongeng. Yang Ale Sarjani. Kak Ale makasih udah sharing. Sama-sama Kak. Udah gabung ngobrol di Ngopi Pasti. Sukses ke depannya. Amin. Jangan sedih-sedih lagi. Enggak loh, siapa yang sedih? Saya gak pernah hidup sedih kok. Saya selalu bahagia karena saya selalu makan garam, asam sama gula jadi satu. Jadi nano-nano ya. Makasih Kak Ale. Sama-sama Kak. Nanti ketemu lagi. Semoga pandemi cepat berakhir biar bisa ngedongeng keliling Indonesia lagi. Ke perpustakaan 400 lagi. Amin. Ya, kemana lagi ya? Mana? Ke nikah siri lagi. Belum pernah nikah siri kayak Kak baru mau. Oh iya. Semoga cita-cita nikah sirinya tercapai. Itu cita-cita tergoblok. Kunyuk. Ya makasih Kak Ale. Dadah. Sampai ketemu lagi. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Woohoo!